aparat negara, sipil maupun militer. Semoga dengan diadakannya pengajian lintas Garuh ini menambah sinergi kerja antara Ormas Betawi, terutama MPR dengan aparatur negara dan daerah. Rangka pengajian lintas Garuh FPR 0226 Korwil Jakarta Pusat. Betawi, Betawi, FPR, yang kurang ajar, Jakarta Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, ceramah kita, Ustadz Ayatullah Humaidi. Mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, sekaligus ilmunya bisa bermanfaat buat kita semua. Saya hormati Haji Junaidi, aku Humas FPR Jabodetabek. Saya hormati juga jajaran pengurus Korwil Jakarta Pusat, wakil, sekretaris, bendahara, dan seluruh ketua gardu dan seluruh anggota FPR Korwil Jakarta Pusat yang saya cintai dan saya banggakan. Saya hormati juga tadi Pak RW 04 Kelurahan Serdang. Saya hormati baik dari aparatur pemerintah, TNI, Polri, mungkin juga yang mewakili, yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya dan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Dan saya hormati juga tadi FPR 1074 Jakarta Utara makamnya yang disebut Pak. Alhamdulillah nyebrang dari utara ke Jakarta Pusat, berarti beliau paling jauh, pahalanya paling banyak. Pertama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan dalam acara pengajian rutin lintas Garuh oleh FPR Jakarta Pusat. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah di yaumil kiamat nanti kita akan bersama-sama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini atas nama Korwil Jakarta Pusat, yang pertama ucapkan banyak terima kasih pada Ketua Gardu 0226 Pak Mulyadi serta pengurus dan seluruh anggotanya. Alhamdulillah pengajian bertempatan di Gardu 0226. Mudah-mudahan juga apa-apa yang beliau keluarkan pada malam hari ini, baik tadi materi, moral, dukungan dan yang lain, insya Allah Allah balas dengan kebaikan-kebaikan. Dan alhamdulillah Pak RW, jadi setiap kegiatan FPR itu pasti ada santunan anak yatim. Bukan hanya acara kegiatan FPR tiap bulan ini, tapi memang di Gardu FPR ke Jakarta Pusat insya Allah masing-masing punya anak yatim. Ya Pak RW, kita bukannya mau riak, enggak, tapi buat support untuk motivasi kebaikan. Dari bicara pribadi pun saya alhamdulillah ada anak yatim 150 anak yatim Pak RW. Makanya saya nyalek nggak pakai duit jadi Pak, karena doa itu insya Allah. Selanjutnya abang-abang sekalian juga sinergitas kita dengan TNI, Polri, apalagi bentar lagi jalan pilkada, juga selalu menyampaikan bagaimana FPR itu menjadi barometer terdepan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan di wilayah kita, khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Jadi kita harus bersinergi dengan aparat pemerintah, baik TNI, Polri, ataupun warga masyarakat, bagaimana kehadiran FPR di wilayah akan menjadi kenyamanan untuk warga masyarakat yang ada di wilayah. Dan saya juga menyampaikan Pak RW, FPR itu di wilayah seandainya ada pengajian, kegiatan sosial, undang ataupun bikin proposal, mau RW-nya kek, mau pengusahanya kek, tokoh masyarakat, undang aja ataupun kasih proposal. Di situ apa-apa akan tahu nanti. Jadi ada 3 Pak RW, ini saya sedikit saya sampaikan, ada 3 nanti. Jadi mau RW kek, mau tokoh masyarakat ada 3.
Kalau dia nasionalis, agamis, komunis, di situ ketahuan. Kalau dia agamis, mungkin RW-nya kayak Pak RW 4, ya kan? Nah, diundang pengajian dia datang, nyumbangnya mungkin banyak. Nah, itu agamis. Kalau yang nasionalis, mungkin nyumbangnya sedikit, diundang nggak datang. Ya, hanya nyumbang dikit, dia nasionalis. Tapi kalau yang parah, yang komunis, udah nyumbang kagak, ngeritik ya, itu yang komunis itu ketahuan. Jadi abang-abang tahu nih, mana RW yang agamis, mana yang komunis, mana yang nasionalis, gitu bang. Kalau buat kebaikan, jangan takut bang, jangan takut, karena kalau untuk bela agama Allah, insya Allah Allah berada di belakang kita. Jadi bagaimanapun kita setiap kegiatan, walaupun untuk keagamaan, prosedurnya tetap berjalan, izinnya segala macam harus prosedur. Ya, kita pemberitahuan nggak masalah. Tapi kalau memang untuk keagamaan abang-abang dihalang-halangin, insya Allah Korwil adalah terdepan untuk abang-abang semua. Ya. Jadi jangan takut untuk kegiatan keagamaan, jangan ada yang takut. Pantang mundur. Ya, FBR, jawara dan juragan di kampung kita. Ya, apalagi buat kebaikan. Jadi jangan ada yang takut bang. Prosedurnya jalanin. Kalau nggak bisa, udah Korwil aja bantalin. Bilang aja Korwil bantalin. Apalagi ntar kalau udah dilantik udah gampang gitu ya kan. Mungkin itu aja, sekali lagi saya mohon waktunya, mudah-mudahan pelantikan saya dimudahkan, Allah lancarkan dan bisa duduk di parlemen nanti. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kiram wal muhtaramun yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Koordinator Wilayah FBR Jakarta Pusat Abang Haji Heri Kustanto beserta staf jajaran dan pengurus Korwil Abang Andi sekaligus Kortimsus yang insya Allah mudah-mudahan kita doakan pimpinan orang tua kita senantiasa Allah panjangin umurnya, Allah sehatin badannya, mudah gampang segala urusannya, berkah rumah tangganya, insya Allah berkah karir politiknya, amin. Sekaligus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Gardu yang punya wilayah garapan, yang punya wilayah kondisian, Ketua Gardu 0226 beserta pengurus yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyuwun pangapunten Bapak RW yang telah memberikan motivasi dan ucapan juga kita doakan segenap tokoh masyarakat yang ada di wilayah Serdang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abang-abang, Ketua Gardu, keluarga besar FBR Jakarta Pusat, tak ketinggalan orang tua, sepuh sekaligus guru kita yang baru saja memimpin salawat tariah sekaligus sambutan, yaitu Abang Haji Al-Ustadz Junaidi Al-Baghdadi Humas Jabodetabek. Mudah-mudahan kita doakan ilmunya makin tambah berkah. Kita doain mudah-mudahan umurnya panjang, badannya sehat, mudah gampang segala urusan, berkah rumah tangganya, keturunannya soleh dan solehah. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya bicara lebih panjang, lebih lanjut, lebih lebar lagi, tetapi sudah di request dan diwanti-wanti, diberikan sinyal-sinyal oleh orang tua pimpinan kita Abang Heri Kustanto. Beliau meminta Ustadz nggak perlu panjang, nggak perlu lebar, karena emang saya paham anggota FBR nggak pernah nyari yang lebar, pasti nyarinya yang sempit, pasti nggak butuh yang panjang, butuhnya yang pendek. Buat apa panjang kalau cuma separoh, mendingan pendek masuk semua. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat jam sudah jam 10:05, jadi tidak berpanjang kalam dan penuh dengan basa-basi serta drama, langsung aja tancap gas gigi 3. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita kumpul sama-sama dalam rangka mengawali perdana sekaligus membuka pengajian lintas gardu FBR Jakarta Pusat, diawali dari gardu 0226. Insya Allah ini menjadi tonggak awal dan pembuka sekaligus permulaan serta pembuka. Mudah-mudahan pengajian berikutnya dan di bulan-bulan berikutnya lebih banyak yang hadir dan lebih banyak lagi yang datangnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau kita ngomongin bicara yang namanya pengajian atau ngaji, ini qadarullah. Yang namanya orang ngaji nggak bisa dipaksa bang. Biarpun Korwil memberikan instruksi, Ustadz Ismail memberikan maklumat, Ketua Gardu memberikan perintah, bahkan dan korlak teriak-teriak di grup Gardu. Kalaupun seandainya udah teriak-teriak nggak bisa dipaksa orang ngaji mah. Biar kata urat leher udah mau putus, mulut berbusa,
teriak-teriak di gardu ataupun di grup gardu. Percuma kalau Allah nggak kasih izin, kalau Allah nggak izinin dia datang ke pengajian, nggak bakalan datang dia ke tengah-tengah kita. Betul atau betul? Makanya seringkali kita dengar maklumat ajaran, anjuran, pelajaran dari Imam Besar kita, Kiai Haji Lutfi Haji mengatakan bahwa FBR berdiri di atas dua pondasi. Apa pondasinya? Dua pondasi tersebut yang menjadikan kokohnya organisasi kita. Yang pertama adalah nilai-nilai keikhlasan. Tanpa adanya keikhlasan, maka nonsen omong besar tidak akan pernah terwujud dan lahir kerempugan. Jadi cuma orang-orang yang ikhlas di FBR yang mengerti dan paham apa arti dan nilai sebuah kata kerempugan. Orang yang jauh dari kata ikhlas, mohon maaf, matanya akan dibutakan, telinganya akan ditulikan, tidak akan pernah mengerti apa sebuah arti kata kerempugan. Hanya mampu teriak-teriak dengan slogan rampak rempuk, tapi tidak pernah memahami apa arti kerempugan. Karena apa? Karena tidak ada nilai keikhlasan dalam hati sanubari dalam berorganisasi. FBR berdiri atas satu pondasi keikhlasan. Cuman orang-orang anggota FBR sejati yang mengerti kata ikhlas, yang alhamdulillah pasti akan tetap bertahan berdiri dalam barisan kerempugan sampai dengan malam hari ini. Betul apa betul? Betul. Yang hadir ini adalah orang-orang yang ikhlas. Ketika Koril memberikan pemberitahuan, Ustadz Ismail memberikan maklumat, Ketua Gardu memberikan instruksi, dan Korlap Gardu memberikan perintah buat hadir di pengajian. Mohon maaf, jawabannya adalah keikhlasan. Yang hadir adalah orang-orang yang ikhlas. Kita hadir nggak pernah tuh pengajian dikasihin bensin sama Ketua Gardu. Nggak pernah kita ngayap tiap bulan pengajian ke sono kemari, akomodasi, bensin, motor segala macam dimodelin Ketua Gardu. Betul apa betul? Motor sendiri, bensin sendiri, bayar pakai duit sendiri, datang karena kemauan sendiri. Betul apa betul? Jadi yang namanya kerempugan dalam pengajian, dalam kerempugan ini tidak bisa dipaksakan, karena cuma orang-orang yang memiliki jiwa keikhlasan di dalam hatinya, abang-abang. Walaupun kita teriak setengah mati memberikan instruksi bahkan ancaman gak hadir ngaji, buat cabut KTA lo, kata anggota yang balelo mah bodo amat. Betul apa betul? Betul apa betul? Tuh yang pertama, karena emang orang-orang anggota FBR yang covernya doang, tampaknya doang FBR, tapi ketika ada kegiatan pengajian yang gak hadir, satu, dia sudah mengkhianati janji setia baiat yang sudah dia ucapkan sendiri. Janji sumpah setia baiat kita yang nomor 9, siap menghadiri kegiatan-kegiatan organisasi sepanjang sudah mendapatkan instruksi dan pemberitahuan dari pimpinan dan ketua. Ini ada pemberitahuan, ada instruksi dari pimpinan, ini bagian kegiatan organisasi, tapi tetap masih belum hadir, berarti dia sendiri sudah mengkhianati janji baiat sumpahnya sendiri, saudara-saudara. Yang hadir adalah orang-orang yang paham dan mengerti janji yang kita ucapkan sama-sama. Apa yang kita kumandangkan, ikrar yang kita ucapkan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, FBR berdiri di atas dua pondasi. Yang pertama, pondasi itu adalah keikhlasan. Yang kedua adalah nilai kerempugan. Tanpa nilai kerempugan, kita tidak akan pernah ada dalam satu tempat dalam pertemuan, saudara-saudara. Yang mendorong kita hadir, yang menuntun kita datang, yang menggiring kita untuk berkumpul adalah nilai kerempugan yang kita rawat dan kita jaga sampai dengan malam hari ini. Betul atau betul? Jadi makna dan tema malam hari ini merawat dan membangun kebinekaan dalam kerempugan adalah orang yang merawat kebinekaan dalam barisan kerempugan. Bagaimana dia akan merawat kebinekaan sedangkan kerempugan saja tidak mengerti dan tidak paham, saudara-saudara? Betul apa betul? Kebinekaan adalah keanekaragaman. Ketika kita bicara kebinekaan, maka terhapuslah status sosial dan latar belakang kita. Hakikatnya status dalam organisasi, ada ketua korwil, ketua gardu, ada dan korlap,
ada sekretaris, ada sekdar, ada sekil. Hanya legalitas sebuah organisasi. Hakikatnya di hadapan Allah kita sama. Hakikatnya di hadapan imam besar kita sama. Kita sama-sama mujahid kerembugan yang berdiri di bawah naungan bendera hijau bertuliskan Forum Betawi Mampu, saudara-saudara. Nah, harusnya kita beruntung jadi anggota FBR. Kenapa? Nggak ada organisasi model kita yang mewajibkan anggotanya tiap malam Jumat ngaji di gardu, bahkan muter ayam-ayaman tiap bulan sekali pengajian. Allah